Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, melalui perantaraan Bunda Maria, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami semua, Bapak Ibu Guru PGRI Kota Kupang, dari pagi tadi hingga siang ini. Allah yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan ini. Kiranya Engkau memberkati kegiatan ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Hermina. Dan untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya. Saya serahkan kepada Pak Yohanes Yosef Saranrau, Bapak Yosi, untuk memaparkan atau memberikan materi untuk hari ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Kadek. Selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Mungkin audionya kita aktifkan untuk kita saling sapa dulu lah. Selamat siang semua. Selamat siang, Bapak. Iya. Selamat siang. Terima kasih atas responnya. Dan hari ini kita sampai penghujung kegiatan hari ketiga, hari terakhir. Sebagai informasi awal bahwa kegiatan kita nanti akan ditutup oleh Ibu Ketua, tapi nanti Ibu Ketua ada halangan karena hari ini Ibu Ketua ada lagi mendapatkan jadwal wawancara ya dari Kemendikbud terkait calon pengajar praktik program guru penggerak. Baik, Bapak Ibu, suara saya bisa jelas didengar? Jelas. Bisa. Ya, jelas. Oke. Baik. Lalu karena Ibu Ketua ada halangan, maka sebentar itu kalau ini ditutup oleh Pak Wakil Ketua PGRI Kota Kupang. Nanti kalau beliau sebentar sudah ada di room bersama kita, nanti beliau yang akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, akan mulai dengan kegiatan kita pada hari yang ketiga. Namun sebelum kita melangkah pada materi hari ini, kita review kembali dulu materi kemarin. Kita menggunakan snipping tools untuk membuat soal pilihan ganda. Lalu kita menguploadnya menggunakan Google Form. Lalu kita gunakan linknya untuk sebagai link untuk kita gunakan untuk penilaian harian dan ulangan-ulangan yang lain. Namun tugasnya saya sudah lihat, dengan tim sudah lihat, ada beberapa yang mengerjakannya sangat bagus, sesuai dengan harapan kami. Ya, artinya ketika Bapak Ibu membuatnya itu sesuai dengan harapan kami, sesuai dengan pemaparan materi kemarin, maka ada kebanggaan, ya, ada rasa kebanggaan tersendiri bagi kami bahwa apa yang kami sampaikan itu diaplikasikan atau dipraktekkan di tempat tugas Bapak Ibu semua. Namun ada beberapa tugas yang kita harus evaluasi bersama. Mungkin saya langsung share screen. Kita punya classroom karena masih ada, saya share screen dulu. Saya buka Google Classroom-nya. Nah, ini masih ada Bapak Ibu yang mengirimkannya di kolom forum ya. Padahal kita sudah sampaikan kalau tugas itu mohon dimasukkan ke kantong tugas.
supaya bisa tertata dengan rapi. Nah, kalau kita memasukkannya di kolom forum seperti ini, maka tugas ini bisa dibaca atau diketahui oleh teman-teman yang lain. Tapi ini menjadi pembelajaran untuk kita, ke anak-anak kita, bahwa nanti kalau ada tugas yang menggunakan Classroom, mohon dimasukkan ke kantong tugas. Saya akan melihat kantong tugas untuk hari kedua. Ya, kantong tugas hari kedua. Ini di sini ada 41 dikembalikan. Nah, 41 dikembalikan ini artinya ini sudah direspon, ya, sudah diperiksa hasil tugasnya. Lalu ada 52 diserahkan. Ini yang sudah kirim, ini seperti ini yang kami belum sempat periksa karena kami harus periksa satu-satu dan harus menuliskan komentar di kolom komentar untuk Bapak Ibu. Nah, terus ada 58 yang belum mengerjakan tugasnya. Artinya dia belum menyerahkan. Ini seperti ini. Jadi jumlah kita semua yang ada di dalam ini sekitar 150 orang. Ya, sesuai dengan harapan kami untuk mendampingi 150 Bapak Ibu. Nah, ada yang mengerjakannya cukup bagus. Ya. Ada juga yang mengerjakannya tidak snipping tools, tapi soalnya itu langsung di paste di form. Saya mau tunjukkan perbedaan antara kita menggunakan snipping tools dengan tidak menggunakan snipping tools. Bapak Ibu, misalkan misalkan saya buat soal, ya ini saya belum sampai di password. Saya buat soal, lalu di sini ya, soalnya pilihan ganda, lalu saya tidak pakai snipping tools, tapi saya pakai copy paste. Ya. Copy paste. Nah, misalkan soal kemarin, soalnya saya copy. Lalu saya masukkan di kolom pertanyaan. Ini tidak pakai snipping tools. Lalu optionnya juga saya copy. Lalu saya masukkan ke Google Form seperti ini. Nah, ini soalnya betul didesain di Google Form, namun tidak menggunakan snipping tools. Kenapa? Supaya nanti kita lihat hasilnya. Ya. Soal nomor 2. Lalu opsinya juga saya kopikan. Tidak menggunakan snipping tools. Nah, karena ada beberapa teman yang tidak menggunakan snipping tools, entah kendalanya di apa. Tapi nanti sebentar kita diskusi bersama. Nah, ini saya kirimkan link ini di kolom chat. Ya. Bapak Ibu silakan mengisi. Kita akan melihat perbedaan kenapa kita harus menggunakan snipping tools. Ya, saya masukkan di ya. Ya, di kolom chat saya sudah kirimkan link. Ya, Bapak Ibu silakan mengklik link itu, lalu mengisi. Soalnya cuma 2 nomor. Ya, soalnya 2 nomor. No, soal ini saya tidak mendesain menggunakan snipping tools. Karena ini saya mau sampaikan perbedaan. Teman-teman ada yang tidak snipping soalnya. Dia screenshot betul, soalnya didesain di Google Form, tapi tidak menggunakan snipping tools. Nanti jawaban yang masuk di responden akan beda dengan soal yang kita snipping. Ya. Silakan Bapak Ibu, saya menunggu 1 atau 2 jawaban. Linknya saya sudah bagikan di kolom chat. Ya. Linknya saya sudah bagikan di kolom chat. Bapak Ibu silakan mengisi, menjawab.
Saya menunggu jawabannya. Saya sudah kirimkan linknya di kolom chat. Ibu, ayo silakan menjawab supaya kita bisa diskusi. Bisa kita maju ke materi berikut ya. Nah, ini jawabannya belum ada yang masuk. Nah, linknya saya sudah kirim di kolom chat. Halo? Anda lihat linknya? Sudah, Pak? Sudah Pak Josi. Oke. Ya, sudah 9 orang. Baik, ini sudah saya ambil respondennya. Bapak Ibu, saya masih share screen. Saya ambil respondennya. Nah, supaya nanti Bapak Ibu yang mengerjakan tidak menggunakan snipping, nanti hasilnya, Bapak Ibu, kalau kita tidak menggunakan snipping tools, nah munculnya seperti ini. Soalnya juga muncul, jawaban anak itu juga muncul dengan kata-kata yang panjang. Betul sekali. Nah, kalau kita buat seperti ini tidak menggunakan snipping tools, bagaimana Bapak Ibu mau mengambil optionnya? Iya, betul. Pasti akan ketik ulang lagi dan repot. Iya, betul. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang mengerjakan yang tugas yang kedua, yang masih belum menggunakan snipping tools, mohon digunakan snipping tools. Kalau ada kendala, mohon ditanyakan. Sehingga ini kenapa kita gunakan snipping tools? Untuk mempermudah kita menganalisis hasil jawaban siswa. Nah, jadi itu. Ini review kembali yang materi minggu lalu, kemarin. Materi yang kemarin tentang snipping tools. Ya. Ini baik. Sebelum saya masuk kepada materi hari ini, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang tugas kemarin. Saya persilahkan dulu. Ibu Kadek sebagai host, sebelum masuk materi, mungkin ada dulu kita diskusi tentang materi kemarin ya. Iya Pak, dipersilakan. Tapi waktunya tidak terlalu panjang ya Pak ya, supaya materi hari ini optimalkan. Satu dua orang. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih mau menjelaskan, meminta penjelasan dari Pak Yosi hal-hal yang mungkin belum dimengerti dari membuat Google Form dengan snipping tool. Silakan Bapak Ibu, tapi saya batasi hanya 2 orang saja Bapak Ibu ya. Atau semuanya sudah puas, sudah mengerti Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada yang bertanya nih Pak Yosi. Sudah jelas Bapak Ibu ya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas berarti dilanjutkan saja Pak Yosi ya. Oke, nanti sebentar didiskusi, pertanyaannya disimpan dulu lah, sebentar bisa ditanyakan lagi. Siap. Oke. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat password. Nah, kenapa kita menggunakan password? Pengalaman saya selama mendampingi teman-teman untuk membuat soal atau mengirimkan link soal kepada siswa, ada beberapa hal yang kita temukan. Ada anak-anak yang mengerjakannya itu sangat cepat. Dan pernah kita telusuri, anak itu ternyata dia ada lagi bermain di luar rumah. Tapi kok jawabannya masuk. Nah, berarti ini ada siluman atau ada orang lain yang mengerjakan. Ya, kita telusuri lagi. Nah, ternyata teman ini dia menyuruh temannya lagi untuk mengerjakan ulangan itu kasih ke dia. Nah, karena hal-hal kecurangan-kecurangan seperti itu, maka kita harus membuat sebuah protect atau keamanan sehingga kita memberikan password.
supaya yang tidak mengetahui passwordnya, dia tidak akan masuk untuk mengikuti ulangan atau ujian. Nah, Bapak Ibu, kita akan membuat password. Password itu bisa dibuat secara umum. Misalkan satu link untuk semua, kita gunakan hanya untuk satu password. Bisa juga kita gunakan password itu per siswa. Masing-masing siswa passwordnya berbeda. Otomatis cara penggunaan password untuk umum dengan siswa berbeda, cara kerjanya berbeda. Nah, saya tunjukkan ini ada satu form ya, yang tadi saya buat. Nah, ini di dalam nama ini, Bapak Ibu, ini saran saya, ketika kita membuat soal ulangan, nama ini kita harus gunakan nama anak memang. Jadi tidak menggunakan jawaban untuk anak-anak menulis namanya. Karena ada saja anak-anak yang menulis namanya sembarangan, ada juga yang menuliskan kata-kata yang tidak baik di dalam kolom nama. Karena ini bebas untuk dia menulis. Maka solusinya di sini kita tautkan memang nama-nama anak itu. Misalkan ini saya pilih drop down. Setelah saya pilih drop down, saya copy nama anak-anak itu di daftar nama yang kita sudah miliki di masing-masing. Nah, seperti ini. Saya mau copy nama anak saya kelas 7A. Ini ada 32 orang. Ya, saya copy. Lalu saya bawakan ke kolom nama. Di opsi ini saya klik. Lalu tinggal tekan Ctrl V atau paste. Nah, nama anak-anak 32 itu langsung ditautkan di dalam kolom nama. Jadi ini tidak ada lagi anak-anak yang menulis sembarang-sembarang. Dia pasti akan memilih namanya. Dia akan memilih namanya. Nah, karena kita menggunakan ini, bisa saja ada anak-anak masih bisa membuat kecurangan. Dia bisa memilih nama orang lain dan dia mengerjakan kasih orang itu. Maka kita perlu lagi harus taruh keamanan di situ atau password. Nah, di kelas juga begitu Bapak Ibu. Untuk kolom kelas, ini juga kita membuat pakai drop down. Drop down. Lalu kita menuliskan berapa banyak kelas yang kita ajar. Nah, di kolom ini. Sehingga nanti anak-anak tinggal memilih. Tidak perlu dia mengetik atau menulis. Ya, misalkan saya kelas 7 ini sampai 7K. 7I, 7J, 7K. Ini saya drop down juga. Setelah ini Bapak Ibu, kita tambahkan pertanyaan. Ya, tambahkan pertanyaan. Lalu kita ketik password. Ini password saya jelaskan, yang pertama adalah password umum. Artinya satu password untuk semua siswa. Bapak Ibu pilih yang namanya jawaban singkat. Lalu di bagian bawah ada tanda titik 3. Bapak Ibu pilih validasi jawaban. Di sini muncul angka lebih dari. Nah, Bapak Ibu bisa pakai angka, bisa pakai teks, bisa pakai yang panjang, atau ekspresi reguler. Nanti saya akan jelaskan. Saya pakai angka saja. Lalu di sini lebih dari. Saya pilih yang sama dengan. Jadi dia harus mengisi angka yang cocok dengan yang saya pasang, baru dia bisa ikut ujian. Nah, passwordnya saya kasih misalkan 112233. 6 digit. Lalu di kolom teks kesalahan saya tulis. Masukkan password yang benar. Misal kalau ada anak-anak yang salah menulis password, maka ada pemberitahuan. Masukkan password yang benar. Lalu di sini kita wajibkan. Ya, jadi setiap untuk identitas anak itu kita wajibkan sehingga dia tidak terlewatkan. Lalu setelah ini, Bapak Ibu,
kita harus buat bagian. Ya, kita harus buat bagian kedua untuk soal. Sehingga nanti dia masukkan password yang benar, dia klik berikutnya atau dia next, baru dia lanjut ke soal. Soal. Nah, sekarang coba link ini, link yang tadi yang saya kirim, coba Bapak Ibu cek lagi. Sudah ada password. Tadi passwordnya saya sudah jelaskan. Nah, yang mengisi dengan sembarang-sembarang saja. Link yang tadi saya kirim di kolom chat, coba dibuka lagi. Nah, coba dibuka lagi. Silakan Bapak Ibu. Silakan membuka kembali link yang saya kirimkan tadi. Ibu Kadek, halo? Iya, Pak. Ya, link yang tadi bisa dibagi di kolom chat lagi supaya Bapak Ibu bisa mencoba. Oke, sudah, Pak. Sudah saya share lagi. Oke. Ya. Oke, ini ada Ibu Chelsea ya. Sorry, ini siswa punya nama. Minta maaf karena namanya pilih sembarang-sembarang saja ya, Bapak Ibu, silakan. Nah, ini ada misalkan siswa atas nama Chelsea, jawabannya passwordnya benar, dia bisa masuk. Coba Bapak Ibu mencoba untuk memasukkan password yang tidak benar. Pasti akan ada pemberitahuan, masukkan password yang benar. Ini tentang password umum ya, ini password umum. Password umum. Nah, sebentar kita akan bahas lagi tentang password khusus untuk siswa. Dan itu butuh waktu lama untuk saya jelaskan. Nah, bagaimana Bapak Ibu tentang password ini? Kalau sudah dipahami, maka kita lanjut ke password individu. Bapak Ibu, bagaimana? Ada pertanyaan? Penjelasan mengenai password umum ini aman, Ibu ya? Password umum sudah mengerti. Oke, baik. Ibu Oktovince ya sudah mengerti. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ya, Ibu Kadek. Ya. Oke, lanjut, Pak. Sekarang kita buat password individu. Bapak Ibu, ini butuh konsentrasi karena ini pakai rumus. Sekarang saya mau pasang dulu. Sebelum saya masukkan ke Google Form, saya pasangkan dulu password anak-anak di daftar ini. Ya, di daftar ini. Nah, nama anak-anak ini saya tuliskan di sini password. Ya, jadi sebelum masuk ke Google Form, Bapak Ibu harus bikin password duluan di sini. Passwordnya itu kita kalau misalkan anaknya itu lebih dari satu kelas banyak, bagaimana kita membuat password itu per anak? Pasti akan lama karena password itu tidak boleh sama. Jadi kita gunakan rumus namanya run between. Ya. Run between. Lalu kita masukkan angka 1000. Ya. Angka 10.000 ini 100.000 ya, atau 10.000. Lalu kita beri tanda titik koma, lalu masukkan misalkan 3.000. Kita tutup kurung. Nah, ini muncullah angka yang otomatis. Nah, angka otomatis yang nanti kita gunakan sebagai password siswa. Ketika saya copy ke bawah, saya klik di sel sudut kanan bawah, saya copy ke bawah, otomatis dia akan memiliki password yang berbeda. Ya, password yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu lihat passwordnya, dia akan acak otomatis. Nah, setelah dapat password ini, kita akan memasukkan password ini ke Google Form. Tapi sebelum masuk ke Google Form, kita harus menggabungkan seluruh password ini dulu. Sehingga nanti mempermudah kita untuk masuk ke Google Form. Tidak mungkin Bapak Ibu ketik password satu-satu per anak di Google Form. Jadi kita buat lagi satu rumus.
sama dengan, untuk kolom 1, ketik sama dengan, langsung klik di password orang pertama. Lalu enter. Lalu untuk kolom kedua sama dengan, klik di password pertama. Nah, lalu tekan tanda, ini simbol dan ya. Ini simbol dan. Lalu tanda kutip, ada tanda seperti ini. Ya, ini garis lurus. Lalu dikutip. Lalu kliklah di password siswa yang kedua. Sorry. Klik plus dan lagi. Simbol dan lagi. Lalu klik di password siswa kedua. Lalu Bapak Ibu tekan enter. Nah, password orang pertama dengan orang kedua sudah digabungkan. Maka seterusnya ke bawah, Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat lagi gabungkan password orang pertama, kedua, dan ketiga. Bapak Ibu tinggal mengklik di bagian paling bawah, ada tanda plus, tinggal di drag ke bawah. Lepas. Nah, waktu lepas ke bawah, maka password yang kita pakai adalah password ambil dari orang terakhir. Karena di orang terakhir itu dia sudah menggabungkan semua password siswa itu. Jadi, yang di sini yang terakhir ini yang kita ambil. Ini yang terakhir ini yang kita ambil. Karena di sini sudah menggabungkan semuanya. Nah, sekarang karena kita sudah miliki password ini, untuk mempermudah Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu copy, tekan di sini di sel yang ini, tekan copy, lalu buka Microsoft Word. Nah, misalkan ini password kelas 7, kelas 7A. Lalu pastikan di sini. Nah, ini keseluruhan password dari kelas 7A. 32 orang. Jadi, daftar password yang inilah, yang ini yang nanti Bapak Ibu berikan kepada anak-anak. Per siswa. Jangan kirim di grup. Semua password nanti akan diketahui oleh siswa yang lain. Dijapri saja ke siswanya. Ini kamu punya password untuk ikut ujian. Jadi password dijaga kerahasiaan, tidak boleh orang lain tahu. Karena orang lain tahu berarti resiko tanggung sendiri. Orang lain bisa menggunakan untuk mengikuti ujian. Misalkan dia mau mempermainkan atau mau menjatuhkan teman, bisa saja dia gunakan password ini dan dia jawab sembarang-sembarang. Nilainya 0. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini tadi saya sudah copy. Ini keseluruhan password. Saya sudah copy. Ini sengaja saya bawa ke Word untuk mempermudah kita untuk menempatkan di Google Form. Kita buka Google Form-nya. Kita sudah miliki password dan sekarang kita buka di Google Form. Ya. Di Google Form, di password, kita buat password. Tadi kan passwordnya umum kan? Sekarang passwordnya berbeda. Tiap anak berbeda. Maka di sini, ini saya hapus saja dulu lah supaya mempermudah saya jelaskan. Saya tambahkan lagi satu. Saya tulis password. Saya tulis password. Lalu tetap pilih jawaban singkat. Jangan lupa di bagian validasi, bagian klik titik 3 ini kita pilih validasi jawaban. Lalu yang angka kita pilih ekspresi reguler. Kita pilih ekspresi reguler. Lalu yang berisi ini kita ganti dengan kecocokan. Kita ganti dengan kecocokan. Lalu Bapak Ibu, password yang tadi kita sudah gabungkan semua itu bisa di-copy langsung dari Excel ini. Bisa di-copy langsung dari sini.
Sorry. Nah, langsung dari sini kita copy. Ingat kopinya harus di kolom yang ini ya, karena nanti dia gabung ke semuanya di sini. Di copy. Atau bisa juga kita copy dari yang kita sudah bawa ke Word. Copy semua. Lalu kita pastekan di pola. Nah, ini semua password siswa 32 anak. Semuanya sudah masuk di sini. Lalu di kolom yang teks kesalahan khusus, silakan Bapak Ibu tulis, mohon masukkan ke, nah itu hanya perintah supaya anak mohon masukkan password yang benar. Baik, itu setelah itu kita tekan wajib diisi. Ini untuk kelas 7A. Nah, karena kita tadi belajar tentang snipping tools ya, ini soalnya tadi tidak snipping tools, jadi saya hapus. Lalu saya masukkan lagi bagian. Saya masukkan lagi soal, tapi yang sudah menggunakan snipping tools. Ya, saya ambil soalnya. Soalnya harus di snipping tools supaya mempermudah Bapak Ibu untuk menganalisis ya. Ini saya soal nomor 1. Lalu jangan lupa Bapak Ibu untuk menyetel di setelan, pilih kuis. Kalau belum pilih kuis maka kita tidak bisa memasang kunci jawaban. Jadi harus pilih kuis, dan ini semua kita hilangkan sehingga anak-anak tidak tahu jawaban yang ini, tidak tahu poinnya berapa. Tinggal nanti kita bagikan saja responden nilainya ke siswa. Lalu kita simpan. Di sini jawabannya kita kasih opsinya A, B, C, dan D. Kunci jawabannya skornya 1, jawabannya B. Lalu selesai. Lalu kita kasih wajibkan. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan masuk kembali ke kolom chat untuk mengisi link ujian ini. Nanti akan ada password siswa berbeda. Tidak sama lagi seperti yang tadi. Bapak Ibu masih ingat tidak password tadi? Pasti nanti akan ada pemberitahuan. Silakan dicoba, Ibu Kadek, linknya bisa di-share lagi di kolom chat. Siap, Pak. Sudah saya share lagi di kolom chat. Ya. Oke. Kita lihat. Ada yang sudah masuk ya Ibu Kadek, Alivia. Ini passwordnya 11647. Nah, kita harus cocokkan dengan password Alivia itu 11647, jawabannya B. Ya, betul sekali. 11647. Kalau dia tidak mengisi sesuai dengan ini, otomatis akan ada pemberitahuan bahwa harus mohon memasukkan password yang benar. Nah, betul tuh Pak. Karena sepertinya ini dialami juga oleh Ini password anak-anak ya. Ini password anak-anak. Jadi misalkan si Alisa harus pakai passwordnya. Si Esra harus pakai passwordnya. Jadi tidak mungkin si Esra menggunakan password Alivia. Jadi harus menggunakan password yang benar.
Oke, penjelasan saya cukup sampai di sini dulu, Ibu Kadek. Nanti ada pertanyaan baru nanti saya jelaskan. Karena ya lebih banyak diskusi lebih baik. Ini sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi untuk langsung mempraktekannya. Makasih banyak Pak Yosi. Ya. Betul sih Pak, karena ini juga dialami oleh Bapak Jeffrey Geran Olang ya, karena di situ dituliskan mohon masukkan password yang benar. Jadi memang betul Bapak Jeffrey Geran bahwa ketika kita memasukkan password yang salah, otomatis kita tidak akan bisa masuk pada pengerjaan soal karena passwordnya salah. Jadi tujuan utama menggunakan password ini yang seperti sudah dikatakan tadi bahwa untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan saat melakukan ujian atau penilaian. Jadi, Bapak Ibu mungkin ada yang belum jelas, saya berikan kesempatan sebesar-besarnya untuk bertanya langsung kepada Pak Yosi nih, karena Pak Yosi akan selalu dengan senang hati membagikan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Pak Yosi. Silakan Bapak Ibu. Siang Pak Yosi. Iya, selamat siang. Ini ada yang share screen ini Ibu Kadek. Siapa ya? Siapa ini yang share screen? Tunggu sebentar. Oh, cepat Pak. Tunggu sebentar. Pak Yosi. Iya, halo. Nah, minta bisa diulang untuk cara paspornya tadi yang di tabel Excel itu, Pak. Oh iya, menggunakan rumus run Ya, between ya. rumusnya itu ya, rumusnya. Oh ya, menggunakan Ya, rumus makasih, run Pak Yosi. between. Oke, siap. Saya share screen lagi. Ya. Saya ulang ya rumusnya. Ini saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi, saya hapus dan saya ulangi semua supaya bisa jelas. Baik, tadi Ibu Hermina yang bertanya ya? Ibu Inagiri, Pak. Oh, Ibu Inagiri. Minta maaf, tadi tidak disebutkan nama. Di kolom nama ini, nah, Bapak Ibu perhatikan, ya, saya kasih lebih besar lagi supaya bisa dilihat dengan jelas. Nah, ini saya kasih password, ya, password. Nah, untuk membuat password ini tergantung Bapak Ibu mau berapa digit. 1 pun boleh, 2, 3, 4, 5, 6, ya, tergantung kita yang mengatur. Nah, karena kita membuat passwordnya itu per siswa, pasti kalau kita secara manual pasti akan lama dan pasti akan ada siswa yang memiliki password yang sama. Maka kita gunakan rumus Excel yang namanya run between. Ya, tinggal Bapak Ibu menggunakan sama dengan ketik saja run between, ya, run between, ya, menggunakan run between, ya seperti ini. Nah, diklik. Selanjutnya, Bapak Ibu masukkan, misalkan saya masukkan 1000. Ini hanya untuk mau menunjukkan berapa digit yang kita mau gunakan. Ya. Lalu tanda titik koma, Bapak Ibu perhatikan di laptop Bapak Ibu dengan yang saya punya itu biasanya ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan titik koma seperti ini, ada yang menggunakan koma. Caranya lihatnya di sini. Ya, di bagian tengah ini biasanya ada pemberitahuan. Oh, kalau titik koma berarti saya pakai titik koma. Lalu saya masukkan misalkan ini batas atas dan bawah digit yang kita gunakan. Lalu kita tutup huruf. Lalu enter. Nah, berarti ini 4 digit ya, 4 digit. Ya, kenapa 4 digit? Karena saya masukkan ini 4 digit. 1000, 2000. Misalkan saya tambahkan di sini 0 lagi, berarti ini akan jadi 5 digit. Secara otomatis. Secara otomatis. Setelah ini Bapak Ibu tinggal menekan tombol paling bawah, nanti akan ada muncul tanda plus, tinggal ditarik ke bawah sampai orang terakhir. Lalu lepas. Nah, ini passwordnya secara otomatis muncul.
Setelah ini, password inilah yang kita kirim ke anak-anak. Tetapi tahapan untuk masuk sampai ke Google Form, kita harus menggabungkan semua password ini. Caranya, Bapak Ibu, ini caranya. Ini saya tulis di sini, gabungkan. Di orang pertama cukup kita ketik sama dengan, lalu kita klik pada passwordnya. Lalu enter. Otomatis password yang ini akan sama dengan ini karena kita pakai tanda sama dengan. Untuk kedua, kita gunakan sama dengan klik di password yang pertama. Bapak Ibu tekan simbol dan, lalu tanda kutip 2, tekan shift baru tanda kutip 2, lalu ada tanda seperti ini. Ya, garis lurus. Di keyboard itu yang ada tanda slash, terus di atasnya ada tanda garis lurus. Lalu kita beri lagi tanda kutip. Lalu kita gunakan simbol dan lagi. Lalu kita klik di password orang kedua. Lalu kita tekan enter. Nah, password yang pertama dengan password yang kedua ini sudah digabungkan. Nah, supaya dia bisa gabungkan semua, Bapak Ibu cukup menekan di tombol paling bawah. Ya. Tarik. Ya. Sampai ke orang terakhir, lepas. Semua password yang kita buat menggunakan rumus tadi sudah digabungkan di orang paling terakhir. Nah, orang paling terakhir ini kan dia punya passwordnya kan 12521. Orang pertama tadi 12800. Bapak Ibu lihat, ini orang pertama 12800. Kita cek password orang terakhir itu 12521. Nah, 12521. Nah, dia sudah gabungkan semuanya. Tinggal Bapak Ibu klik di sini. Nah, copy. Di copy. Bisa langsung ke Google Form. Bisa juga Bapak Ibu simpan dulu di Word. Karena mungkin banyak kelas. Nah, tapi kalau buat satu kali siswa misalkan 100 orang saja, bisa gunakan satu link. Tapi bisa dibuat beberapa link berdasarkan kelas anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu buka Google Form. Ya, Google Form. Nah, di kolom password ini tadi kan saya sudah jelaskan ya. Klik tombol validasi jawaban. Pilih ekspresi reguler. Lalu pilih kecocokan. Lalu passwordnya di paste di sini, pastekan di sini. Nah, semua password tadi. Ini kan orang terakhir tadi 1251, maka kita bisa lihat di maju lagi untuk lihat password orang depan. Semuanya sudah terkumpul atau digabungkan semuanya sini. Password orang pertama tadi 12800. Maka di kolom teks kesalahan khusus, Bapak Ibu silakan menulis mohon mengisi password yang benar. Sudah sampai di sini, tinggal Bapak Ibu buat lagi soal bagian untuk soalnya. Nah, ini password yang tadi yang saya buat saya sudah ganti ya Bapak Ibu, berarti yang tadi tidak dipakai lagi. Karena ini saya gunakan nama yang sama dengan password yang berbeda. Tadi saya gunakan password ini untuk penjelasan lagi ya, yang pertanyaan tadi dari itu. Nah, nanti anak-anak akan masuk berhadapan dengan seperti ini. Nanti mereka akan klik, dia akan pilih nama. Saya pilih nama Alivia. Lalu saya pilih kelas 7A. Lalu passwordnya saya masukkan. Nah, dia masuk sembarang. Sistem akan menyatakan bahwa mohon mengisi password yang benar. Karena password ini salah.
Nah, password yang benarnya tadi, itu yang tadi kita buat. Nah, si Alivia ini passwordnya 12.800. Berarti dia harus masukkan 12.800. Baru dia klik berikut, maka dia akan masuk ke soal. Dia akan menjawab soal, lalu dia akan kirim. Pada saat dia kirim, maka jawabannya akan masuk ke kita melalui responden siswa yang masuk pada Microsoft Excel. Nanti passwordnya juga akan tertera di situ, Bapak Ibu, sesuai dengan yang tadi kita pelajari. Nah, jadi saya bisa cek, oh anak ini menggunakan passwordnya atau tidak. Nah, seperti ini. Nah, kenapa di sini, Bapak Ibu? Di sini memilih kelas, tetapi di sini menggunakan. Kenapa? Kelas yang F ini, saya belum gunakan nama orang lain. Saya baru gunakan satu kelas. Maka dia masih bisa, karena masih kolom yang sama. Password hanya untuk kelas 7A, tapi karena dia berada pada barisan kelas, jadi dia bisa mengisi. Tapi kalau kita sudah gunakan nama siswa di kelas 7F, otomatis ketika dia memilih kelas 7F, maka nama kelas 7F lah yang muncul. Oke, itu penjelasan saya, Ibu Kadek, terkait pertanyaan dari Ibu Ina ya. Iya, Pak. Ibu Ina Giri. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Yosi. Ibu Ina dan Bapak Ibu yang lain sudah jelas ya tentang rumusnya. Jelas, Pak Yosi. Terima kasih. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Disilahkan Bapak Ibu. Karena ini ilmunya luar biasa nih. Apakah sudah jelas Bapak Ibu semua? Seperti baik, dari Ibu Wilhelmina. Disilakan Ibu. Wilhelmina. Silakan Ibu Wilhelmina. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Pak Yosi, saya mau tanya sedikit tentang copy paste untuk password ke Word itu. Tadi saya lihat itu hanya tiga orang itu yang diklik. Kenapa tidak semua, tapi hanya 3 orang punya password itu yang diklik lalu copy paste ke Word itu. Tapi setelah itu dia muncul semua di Word. Saya masih bingung sih. Oh iya, oke. Baik, saya sudah paham pertanyaannya dari Ibu Helmina. Ya. Saya langsung jawab ya Ibu Kadek ya. Siap Pak. Nah, silakan Pak. Jadi untuk Ibu Wilhelmina, perhatikan yang tadi kita buat di Excel sebelum masuk ke ini. Nah, bagian bawah itu. Ini kenapa hanya di copy? Ini sebenarnya kalau saya buka, ini hanya untuk satu kolom F ini. Ini karena saya belum perlebar kolom ini. Jadi kalau saya double klik di sini, nah, dia hanya satu kolom sebenarnya. Tapi karena teksnya panjang, dia melebihi kolom ini. Jadi ketika saya klik di sini, kelihatannya dia hanya berapa, tapi sebenarnya dia copy semuanya. Oh, iya. Jadi sebenarnya dia copy. Tapi karena kolomnya kecil, maka dia memotong kolom-kolom yang lain. Makanya kenapa dia copy hanya 3 orang, tapi yang di Word dia keluar semua. Nah, tapi kan di kolomnya hanya di kolom F, gitu ya. Itu penjelasan dari saya. Semoga bisa menjawab ya Ibu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Yosi. Ibu Wilhelmina sudah puas ya Ibu ya? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ini Bapak Reynaldo dari SD Negeri Oeba 1 Bapak ya? Iya. Ya, ada resen Bapak. Saya silakan untuk langsung bertanya kepada Bapak Yosi. Silakan Pak. Baik, selamat siang Bapak pemateri. Iya, selamat siang Pak Reynaldo. Akhirnya wujudnya muncul ya kemarin. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas materinya luar biasa. Iya. Nah, ini sangat penting untuk kita aplikasikan di kegiatan pembelajaran. Terkait dengan password, ini kan yang variasinya baru angka Pak ya? Iya. Mungkin saya ingin bertanya, kalau cara cepat di Excel itu jika kita mau kombinasikan dengan variasi abjad, mungkin dengan nama atau mungkin kelas, apakah ada rumus tertentu lagi selain dari kita menggunakan manual? Oke, boleh. Terima kasih Bapak. Siap Pak Reynaldo. Saya langsung praktekkan ya. Sekarang saya hapus dulu yang ini.
Atau saya ke kelas lain lagi, kelas 7B. Ya. Ronaldo mau gunakan apa namanya? Gunakan bervariasi antara angka dan teks ya. Ya, jadi Pak Renaldo bisa menggunakan nomor absen dengan nama siswa. Nama siswa bisa ambil dari 2 digit depan, atau bisa 2 digit dari tengah, atau 2 digit dari belakang. Ya, misalkan ini saya kasih nomor siswa itu mulai dari 00, ya, atau dari 1 juga tidak apa-apa. Nah, lalu yang berikut saya mau gabungkan password ini. Nah, jadi sama dengan saya pakai rumus ya. Ya, jadi saya mau ambil dulu berapa digit dari nama ini, nama anak. Misalkan saya ambil 4 digit. Ya, 4 digit. Misalkan saya gunakan rumus left. Ya. Left. Saya ambil yang ini. Klik di sini. Lalu saya ambil 4 digit. Sorry. Left ya. Left. Ya, ini saya sudah ambil 4 digit. Jadi tinggal saya copy ke bawah. Nah, setelah ini saya gabungkan antara nomor urut ini ya, nomor urut siswa dengan nomor dan dengan ini sudah jadi password. Gabung antara nomor urut siswa dengan nama siswa. Selanjutnya tinggal kita menggabungkan semua untuk dibawa ke Google Form. Jadi tinggal caranya, langkahnya sama seperti yang tadi yang saya jelaskan. Ya. Caranya seperti yang tadi. Ya, caranya sama ya, kita gabungkan passwordnya. Ini kombinasi antara teks dan angka. Nah, ini. Nah, yang inilah yang nanti Pak Renaldo masukkan sebagai kode atau password dari anak untuk dibawa ke Google Form. Ya, tinggal di copy, lalu dibawa ke formnya. Tekan saja di kolom password. Nah, berarti ini kombinasi antara angka dan huruf. Nah, Pak Renaldo nanti dengan Bapak Ibu untuk mengirimkan password, inilah password anak-anak. Ini dia harus menggunakan spasi karena kita hanya ambil 4 karakter dari depan, menulis 14 1 spasi KA. Seperti itu, supaya nanti jangan menjadi pertanyaan. Baik, itu penjelasan dari saya. Mungkin ada tanggapan lagi dari Pak Renaldo. Sudah Pak, terima kasih, cukup jelas, mantap. Oke, silakan dicoba ya Pak Renaldo. Siap. Oke, Ibu Kades mungkin masih ada pertanyaan. Sungguh luar biasa, ilmu baru lagi Pak. Dan ini ilmu sangat berharga Pak ya, karena saya sendiri juga baru tahu nih Pak. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Waktu kita masih panjang nih Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Gap mau ya? Gap. Ya. Silakan Bapak. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak Gap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, selamat siang Pak Yosi. Iya, selamat siang Pak Gap. Terima kasih buat kesempatannya. Walaupun kami ini juga sudah tua Pak. Tapi semangat ya masih luar biasa. Tengah tua lah. Nah, kalau bapak mereka masih muda, jadi memang kita 11-12 Pak Gap. Iya. Jadi singkat cerita Pak, kemarin itu saya juga masih itu, jadi mungkin saya itu kopi saja itu
Iya. Jadi itu saya mau bertanya tentang yang kemarin itu tentang shooting apa itu? Sniping tools. Ya, Sniping tool. sniping apa? Sniping tools apa itu? Iya. Nah, jadi itu ya nanti mohon penjelasannya itu karena itu berkaitan nanti nanti kita masuk di materi hari ini ya. Kalau hari ini ya sudah ada gambaran sedikit. Hanya kemarin itu saya ada agak belepotan di situ. Kemudian saya mau kirim lewat email juga Pak, email tidak ada. Akhirnya saya tidak jadi kirim itu lewat email. Kan ada nomor WA atau Pak Gap. Tapi kan kita tidak dimasukkan di grup itu. Hah? Belum ya? Pak Gap belum gabung di grup ya? Saya tidak dimasukkan sehingga saya juga dapat itu dari Ibu Ketua saja karena kebetulan ya. Minta maaf kemarin sepertinya kita sudah ini, tapi nanti teman-teman di tim Pak Jeffrey, maksudnya khusus grup itu Pak. Iya. Jadi saya maksudnya mau bertanya langsung juga ke Paknya, pikir Pak juga banyak perhatikan kami semua serat lebih jiwa-jiwa ini sehingga tidak ada yang terlewatkan. Iya. Atau nyasar salah alamat kirimnya sehingga saya juga tidak ganggu. Saya hanya bilang tugas saya sudah kirim, tapi memang sudah kirim ke kantong tugasnya. Iya, sudah. Jadi, kami sudah lihat. Mungkin tidak tahu lagi sudah benar atau masih kurang, ya itu Pak mereka yang menilai lah. Bapak instruktur, kami tidak punya kewenangan sampai itu tugas kami kerja. Jadi ya salah ya mohon dimaafkan. Iya. Kemudian hari ini Pak, masih melanjut dengan itu dia punya cara itu kira-kira seperti apa itu Bapak? Toolsnya sudah saya punya muncul, jadi saya klik di tools baru saya copy. Iya. Saya blok itu apa seperti Bapak bilang itu baru saya masuk di Google Form-nya. Iya, folder. Ya, baik Bapak Gap, tugasnya sudah dilihat, ya. Tugasnya sudah diperiksa dari malam, ya. Siap. Jadi itu seperti penjelasan awal saya tadi, sniping toolsnya sudah betul, tapi ini kayaknya semua soal ya, semua soalnya jadi satu. Iya. Nah, Bapak Gap, saya salah di situ, benar. Jadi sebenarnya harus sniping toolsnya itu per soal. Oh iya. Jadi soal 1, soal 2, soal 3, soal 4. Jadi nanti dimasukkan ke Google Form-nya itu per soal. Sehingga muncul di anak-anak, dia per soal, bukan per satu kali itu. Nanti anak-anak mau memilih, kalau soalnya semua kita kasih, dia mau memilih opsinya bagaimana. Misalkan tadi kan dikasih semua. Misalkan 5 nomor di sniping tool, semua dikirim di satu gambar itu. Maka anak-anak akan bingung memilih yang mana. Jadi soalnya nanti Pak Gap tinggal didistribusikan di sniping toolsnya itu satu-satu soalnya. Lalu nanti baru dimasukkan ke Google Form. Baru nanti Bapak Gap tinggal memasang kunci jawaban, lalu mengambil linknya untuk dibagikan ke siswa. Seperti itu. Kemudian Pak, menyambung lagi dari itu, kira-kira anak-anak ini dia harus link itu dikirim, dia harus memiliki email atau tidak perlu? Selagi anak-anak mengakses internet menggunakan HP, Google, ya tidak perlu dia harus ada email, Bapak. Oh, begitu. Kecuali kalau kita memberikan, ini saya langsung jelaskan, Bapak. Bapak lihat nanti saya share screen di sini. Siap. Di pengaturan. Nah, jadi mungkin untuk Bapak Ibu juga ya. Nah, di sini pada saat kita buat soal ini, Pak Gap bisa lihat ya tampilan ini. Siap. Nah, nanti di pengaturan ini, teman-teman mohon tombol yang ini, yang kumpulkan email ini, mohon jangan diklik. Iya, Pak. Karena kalau diklik, maka dia akan meminta email anak-anak. Nah, selagi tombol ini kita tidak klik, maka tidak perlu anak-anak harus ada email. Dia klik linknya, dia langsung masuk ke form. Tidak perlu ribet-ribet. Siap. Lalu ini, yang satu ini perlu masukan. Pak Gap dengan teman-teman bisa batasi jawaban. Karena kadang anak-anak itu bisa mengirim jawaban itu lebih dari satu kali.
2, 3. Nah, kita bisa centang ini, maka dia hanya bisa mengirim 1 kali. 1 kali, ya. Ketika dia mengirim 2 kali, sistem menyatakan bahwa dia tidak lagi diizinkan karena cukup 1 kali. Betul. Kalau kita tidak menggunakan batasi jawaban ini, maka anak-anak bisa mengirimkan jawabannya itu bisa lebih dari 1. Benar. Hanya tergantung dari nanti dari Pak Gap dengan teman-teman mau mengambil jawaban yang mana. Mau yang paling pertama, kedua, atau jawaban yang terakhir yang anak-anak kirim. Nah, itu juga akan membuat kita repot untuk ini. Repot. Kalau saya tidak batasi, tetapi saya selalu ingat jawaban yang pertama itulah yang saya ambil. Karena jawaban yang kedua dan ketiga dan lain sebagainya, itu sudah tidak murni lagi itu jawabannya. Ya, itu namanya pembelajaran daring ini sangat susah untuk kita bisa melihat anak-anak bekerja atau dia curang atau tidak, tetapi tetap kita berikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak. Siap. Baik, itu penjelasan dari saya, Pak Gap. Semoga bisa Ya. menjawab pertanyaan dari Pak Gap. Berarti saya punya hanya dipisahkan soalnya gitu, Pak, ya? Iya, dipisahkan soal. Snipping toolsnya sudah betul, Bapak. Oh, Tinggal iya. dipisahkan saja, lalu nanti dimasukkan ke Google Form. Oke. Ya, oke, baik. Ya, kemudian menyangkut ini, Pak, yang apa namanya itu passwordnya ini. Iya. Itu kira-kira kita tidak dibatasi jumlahnya itu, Kak? Jumlah apa, Pak Gap? Jumlah apa digitnya itu tergantung dari kita begitu. Iya, digitnya tergantung dari Pak Gap. Mau 1 digit pun boleh, 2 juga boleh, 3 juga boleh. Nah, caranya seperti ini di sini, Pak Gap. Di sini saya tunjukkan. Nah, dari Pak Gap saya tunjukkan. Ini ketika saya memasang password, ya, saya memasang password di sini. Saya menggunakan digit 6. Ini saya langsung gabungkan, jadi saya tidak gunakan digit. Kalau untuk gabungkan teks dan angka itu tergantung mau ambil digit nama itu berapa anak. Misalkan ini tadi kan saya ambil 4 digit toh. Ini bisa saja saya ambil 2 digit saja. Ya. Maka di sini akan muncul 2 digit saja dari nama anak. Begitupun di angka tadi, yang di angka yang di kelas 7A. Nah, karena kita menggunakan rumus run between, ini untuk mempermudah itu untuk mengacak angka. Supaya tidak boleh sama dengan yang lain. Maka di sini, Pak Gap bisa lihat, di sini kan 10.000 ini kan, ini sudah terdiri dari 5 digit. Ini hanya untuk mau membatasi digit. Ini saya hapus, saya hanya gunakan 100, 200. Berarti nanti yang akan muncul adalah 3 digit saja. Nah, ini 3 digit saja. Jadi untuk password itu terserah mau pakai berapa digit. Ya, itu penjelasannya ya Pak Gap. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Tuhan berkati Pak Gap juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosi, terima kasih Pak Gap, karena sepertinya Pak Gap semangat sekali nih Pak untuk mencari ilmu. Harus semangat Bu, soalnya ini jam ngantuk, apalagi di sekolah nih. Ya, luar biasa. Untuk grup WhatsApp-nya Pak, coba Bapak cek di kolom chat Zoom, saya sudah tautkan link WhatsApp grupnya Pak. Jadi Bapak tinggal klik dan gabung grup. Jadi supaya Bapak bisa gabung di grupnya Pak ya. Oke, Ibu Kadek, saya izin minum air sedikit ya. Silakan 2 menit, izin 2 menit. Siap. Pak Gap sudah menemukan link grup WhatsApp-nya Pak? Masih lihat di apa? Di kolom WhatsApp. chat. Tidak Pak, di kolom chat di Zoom. Ini Kak. Ya, yang ada HTTPS, yang linknya warnanya biru Pak, tulisannya warna biru. Sudah Pak? Join ini. Iya, join. Chat ini. Iya.
Bapak sudah gabung di Google Classroom? Ibu Sri ada. Sudah tergabung Kak? Saya cek dulu Pak ya. Ya Pak, ya. Pak Joni, selamat siang Pak Joni. Selamat siang Bunda. Gimana Pak? Saya saran saja kalau Pak Yosi sudah kembali, mungkin kita coba praktik buat paspor itu. Buka Excel, copy nama, kemudian mulai dari mana supaya hasilnya kita kembali, kita kirim ke kolom cache sehingga Pak Yosi bisa lihat sudah benar atau belum. Saya begitu, sehingga jangan sampai kita setelah selesai kemudian kita bingung lagi mau dari mana sampai mana begitu. Karena materi hari ini kan tentang itu. Iya. Nah, itu saja usul saya. Baik, terima kasih Pak Joni. Untuk materi hari ini juga akan kembali kita share di WhatsApp grup Pak ya. Dan tadi juga Pak Yosi sudah menjelaskan tentang penggunaan membuat password. Jadi nanti penugasannya juga pasti tidak akan jauh-jauh dari pembuatan password Pak. Jadi nanti akan kembali dimasukkan di kantong tugas 3 di Google Classroom. Tapi Pak Joni sudah ada gambaran kan Pak untuk membuat password? Iya, sudah ada gambaran. Tadi di awal saya lupa ingat mau buka kamera video, tapi sementara ini jadi run between. Iya, pertamanya Pak Yosi saya sudah coba copy itu nama, kemudian mau buat 4 digit passwordnya. Saya lupa itu tadi. Mungkin sebentar bagaimana? Oke, ada hambatan kok, Pak Joni? Iya, saya mau mulai dari pertama, mau coba tadi mau kirim ke Pak lihat, tapi saya lupa mulai dari pertama. Kalau di baris yang kedua, pada nama yang kedua kita menggunakan rambit ini ya Pak ya. Tapi untuk nama yang pertama, untuk membuat password untuk nama yang pertama. Pak Joni pakai kombinasi angka dan huruf atau hanya pakai angka? Pakai angka saja Pak. Oh, hanya pakai angka. Saya jelaskan ulang ya, lebih singkat mungkin Pak Joni. Boleh. Saya bisa mulai. Bapak Ibu yang lain mungkin sambil praktek ya, ulang-ulang supaya bisa lebih paham ya. Ya, ini saya hapus saja dulu. Pak Joni bisa lihat ya ini. Sudah. Dan tampilannya bisa lihat jelas. Kalau tidak saya kasih besar lagi. Sudah sangat jelas. Sangat jelas. Nah, ini saya kasih tombol password ya. Kolom password. Ya, sampai di sini karena kita menggunakan angka, kita bisa gunakan rumus yang namanya run between. Iya. Ya. Jadi saya tinggal sama dengan ketik run. Nanti otomatis di Excel akan muncul, kita ketik run lain, dia sudah muncul run between. Lalu kita mau berapa digit? Saya mau 4 digit. Berarti saya kasih 4 digit. 4 digit saja misalnya. Seperti ini, 100. Lalu saya pisahkan bawahnya 100, atasnya misalkan ini titik koma, lalu tinggal Pak Joni tutup kurung. Lalu enter. Dia muncul angkanya secara otomatis. Nanti di sini tidak perlu lagi orang kedua, tinggal menekan di tombol sel ini yang paling bawah, nanti ada mulut tanda plus, tinggal tarik ke bawah. Lepas. Ini secara otomatis dia akan mengacak. Run between ini mengacak angka. Jadi setiap orang tidak akan sama. Nah, sampai di sini karena kita mau menggabungkan semuanya ke Google Form, maka angka rumus semua password ini kita harus gabungkan jadi satu. Nah, jadi caranya yang pertama, saya pakai rumus sama dengan orang pertama, kita hanya pilih sama dengan, klik di sini, enter. Kita mengambil password orang pertama, ini sama. Supaya nanti saya akan gabungkan yang pertama dengan yang kedua. Nah, ini orang pertama sudah. Nah, untuk langkah kedua, orang kedua, kita gabungkan sama dengan. Ini saya pelan-pelan. Bisa ditulis rumusnya di buku supaya jangan lupa. Sama dengan klik di password orang pertama. Lalu tekan shift, baru lambang dan. Nah, tekan shift, lalu di dan, lambang dan. Lalu di tanda kutip. Ini saya masih di sekolah. Lalu pilih
garis tegak. Nah, ini ada di tombol keyboard, itu biasanya gabungkan dengan tanda miring, garis miring atau tanda slash. Dia paling atas. Tekan shift, baru tekan tanda ini. Lalu tekan kutip lagi. Lalu done. Tinggal diklik lagi di password orang kedua. Sampai di sini. Langsung enter. Nah, password orang pertama dengan orang kedua dia sudah gabungkan. Dipisahkan dengan tanda tegak lurus in. Halo, Pak Joni masih ada ya? Halo? Sepertinya Pak Joni keluar nih, Pak. Salah jaringan kayaknya. Iya, jaringannya tidak stabil, Pak. Oke, saya pending dulu di sini. Mungkin ada pertanyaan lain. Nanti Pak Joni masuk baru saya lanjut sehingga dia tidak tertinggal. Baik. Ini mungkin kembali lagi dari Bapak Renaldo nih, Pak. Pak Renaldo Ya. raise hand lagi. Silakan Pak Renaldo, diberikan kesempatan. Silakan Pak. Selamat siang Bapak, mohon maaf ini banyak silakan. bertanya. Iya, Pak Renaldo silakan. Yang pertama mungkin saran Pak ya. Iya. Belum ke pertanyaan kedua. Yang pertama saran saya mungkin kaitannya dengan untuk membuat password di Excel. Jadi mungkin file contoh dari Pak Yosi, Pak pemateri ya, mungkin nanti bisa dibagikan ya kepada rekan-rekan di ya. Nah, baik Ibu Pak Renaldo, terkait timer itu sangat mudah untuk kita gunakan. Tapi nanti saya akan tunjukkan saja, dia tidak masuk dalam materi kita, tapi nanti secara singkat saya tunjukkan saja karena dia password dan soal. Responnya masuk di sini. Nah, supaya kalau Bapak Ibu standby di laptop atau standby di HP untuk mengawasi anak-anak lagi ujian, maka tidak perlu lagi aplikasi yang lain untuk kita membatasi waktu. Tinggal di tombol yang ini, nah, di tombol yang ini, tinggal Bapak Ibu geser saja ke kiri. Misalkan sekarang sudah jam 3:30, anak tidak bisa mengikuti ujian lagi karena waktu selesai. Saya langsung tutup ini, tidak menerima jawaban. Maka anak-anak tidak lagi masuk. Nah sekarang Bapak Ibu silakan buka kembali link yang tadi saya kirim. Apa yang terjadi? Coba buka kembali link yang terjadi, link yang tadi dikirimkan. Ibu Kadek bisa share lagi linknya. Link soal tadi. Nah, coba dibuka lagi. Apa yang terjadi? Tunggu sebentar Pak Yosi ya. Ya, linknya tadi di-share lagi di room chat. Coba Bapak Ibu klik. Karena ini saya sudah menutup link. Nah, sudah membatasi jawaban siswa. Ya. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah mencoba, mohon langsung disampaikan apa yang terjadi. Silakan Bapak Ibu dicoba, lalu diceritakan nih pengalamannya setelah masuk ke dalam link tersebut, apakah masih bisa atau tidak? Tidak bisa. Iya. Bisa.
Tidak bisa kan? Soal sudah tidak Iya. menjawab. Baik, terima kasih untuk Ibu Funan. Ibu Funan, terima kasih banyak sudah membantu kami, kadang memberikan tutorial singkat ya, membantu Bapak Ibu. Itu luar biasa ya, kita saling berbagi saja ya Ibu. Terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu sudah mencoba. Jadi kalau misalkan tes ujiannya itu sudah selesai, Bapak Ibu sementara mengontrol, maka tinggal ini kan menerima jawaban. Ini siswa masih bisa mengirim jawaban. Tapi kalau sudah selesai, kita tutup. Nah, misalkan ada kendala, ada anak-anak telepon, Pak, saya belum ujian tapi tidak bisa buka link lagi. Berarti anak itu terlambat. Tetapi karena alasannya masuk akal, misalkan dia baru diisi pulsa data, atau karena dia ada kendala, jaringan, Pak, saya masih bisa ikut tidak? Ya, itu pertimbangan dari Bapak Ibu. Kalau mau memberikan lagi ujian, maka link ini dibuka lagi. Nah, setelah anak itu mengikuti, setelah selesai, maka link itu ditutup kembali. Sehingga tidak lagi diakses oleh orang lain atau siswa yang terlambat. Baik, itu tentang itu. Lalu yang terkait pertanyaan Pak Renaldo, terkait soal memasang timer ya. Misalkan waktu kita durasinya kita masukkan durasi waktunya itu 60 menit. Maka dia akan hitung mundur. Ya, dia akan hitung mundur. Ketika anak-anak mengklik link soal ini, maka waktunya akan hitung mundur. Nah, Pak Renaldo bisa menggunakan aplikasi add-ons. Ya, nanti dicoba. Add-ons. Ya, di sini ada form limiter. Ada form limiter. Namanya form limiter. Nah, bisa gunakan. Lalu di set limit. Lalu nanti diatur di bagian ini. Atur waktunya, time-nya, terus respondennya bisa diatur juga berapa banyak. Misalkan kalau 32 siswa, ya cukup 32. Ya, lewat dari situ dia tidak menerima. Nah, time-nya kita bisa diatur di sini. Nah, ini Pak Renaldo, ini kita mengatur waktu di sini. Misalkan kita tidak lagi pegang HP, kita lagi sibuk, kita lagi ada kegiatan, kita mengatur, oh batas ujiannya jam tanggal ini, jam ini. Jadi nanti secara otomatis sistemnya akan menutup seperti yang ini. Kalau yang seperti ini berarti kita selalu standby di depan komputer. Tapi kalau kita lagi tidak standby di komputer, karena kita aturnya menggunakan form limiter. Nah, terkait yang tadi menyangkut waktu, itu nanti banyak sekali add-ons. Ini ada juga aplikasi namanya Autoproctor. Ya, Autoproctor ini bisa dia semacam CCTV. Anak-anak aktivitasnya, dia buat apa, suara terekam otomatis di laptop kita. Tapi ini kami belum praktekkan ya Pak Renaldo, karena ini memang kita kalau jaringannya harus bagus. Kalau jaringannya tidak bagus, maka ada kendala banyak di sini. Makanya sementara kita belum terapkan di siswa-siswa kami. Tapi kalau mau mencoba, bisa juga gunakan Autoproctor. Pak Renaldo silakan search di Google, di YouTube banyak sekali tutorial-tutorial menggunakan add-ons di Google Form. Seperti Autoproctor, form limiter, ataupun chat form. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Renaldo. Kalau ada lagi waktu untuk kita bertemu lagi, maka nanti ada materi-materi seperti ini kita akan bahas lagi. Oke, silakan Ibu Kadek. Baik, terima kasih banyak Pak Yosi. Ilmu baru lagi, luar biasa. Nggak habis-habis kayaknya ilmunya Pak Yosi ini loh. Ayo, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau menggali ilmu baru dari Pak Yosi, disilakan. Karena waktu kita masih beberapa menit lagi ya Pak Yosi. Iya. Disilakan Bapak Ibu. Jadi ada yang kasih jempol Ibu Sri. Iya. Luar biasa. Bapak Ibu. Iya, selamat yang sore, saya tanyakan adalah saya ini ada pada mengajar di 12 kelas. Kalau saya membuat paspor di Excel, apakah saya harus gabungkan
dulu 12 kelas itu menjadi satu ataukah tidak perlu? Jadi satu kelas itu nantinya tiap anak akan memperoleh paspor masing-masing. Jadi kalau saya buat misalnya 8A, apakah nanti saya akan buat 8B itu nanti akan paspornya berbeda untuk anak yang nomor pertama, kedua, dan seterusnya. Oke. Baik, terima kasih Ya, atas terima kasih, pertanyaannya Bapak. Ibu Sri. Ya, itu baru yang pertama, Bapak ya. Iya. Ya. Saya langsung Nanti jawab yang kok. sebentar Bapak, yang kedua Ya. dulu. Kalau memang itu nanti ada kendala untuk saya, itu nanti paspornya sama, memang lebih baik saya menggunakan yang kan ada yang left tadi itu Bapak, Iya. yang tadi kan pakai rain between. Iya. Yang untuk rain between sudah ya ada bayangan, cuma yang left tadi itu dia punya rumusnya saya belum sempat catat, jadi kalau bisa sebentar diulang kembali sebentar Bapak ya. Terima Nanti kasih video, banyak. Iya. Untuk Ibu Sri. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Untuk Ibu Sri, untuk password itu kan linknya per kelas saja. Ini saran saya linknya per kelas dan passwordnya itu kita buatnya per kelas. Jadi tidak digabungkan. Jadi nanti misalkan kalau Ibu Sri-nya 12 kelas, jadi Ibu Sri harus bisa mendesain formnya 12. Sehingga nanti masing-masing kelas itu memiliki form yang berbeda dengan passwordnya yang berbeda. Cara kerjanya sama. Ya, Ibu Sri jangan takut menggunakan run between. Jadi selagi run between itu kalau angkanya sudah muncul di kolom yang kita gunakan yang pertama misalkan 7A, nanti kita next ke kolom berikut dia tidak akan sama dengan kolom A. Dia akan acak otomatis. Jadi pengalaman saya kemarin saya buat password untuk 15 kelas untuk ujian sekolah yang sekarang kita laksanakan di SMP. Itu saya buat seperti itu dan itu dari hampir 800 siswa itu tidak ada password yang sama. Semuanya berbeda. Bisa juga nanti Ibu Sri menggunakan kombinasi antara angka dan huruf. Seperti yang punya pakai nama dan nomor urut siswa. Iya. Lalu apa lagi ya pertanyaannya? Tadi Ibu Sri mungkin untuk rumus menggabungkan kolom itu Pak. Rumus untuk menggabungkan password, nomor urut dengan nama. Nomor urut dengan nama. Ya. Itu penting ya saya jelaskan share screen lagi supaya lebih jelas. Nah, ini seperti ini Ibu Sri. Aduh, mati sudah aku. Learn more. Kenapa learn more? Kelas 7B ya. Oke. Aduh. Saya punya sudah ada lagi nih, Zoom. Halo, untuk ini saya masuk ke kelas 7 ini saja, 7C. Jadi saya mau gabungkan. Halo Ibu Sri, masih dengar suara saya? Halo Ibu Sri? Kayaknya Ibu Sri. Siap Bapak, siap Bapak. Ibu Sri masih di ruangan. Ibu Sri bisa lihat share screen saya? Iya Bapak, siap. Nah, jadi di sini kita password. Jadi yang pertama kita mau menggunakan digit ya, digit A siswa. Jadi misalkan tinggal ketik sama dengan left ya, buka kurung, klik di nama, klik nama, lalu perhatikan di situ Ibu Sri gunakan titik koma atau koma karena beda ya keadaan. Jadi saya pakai titik koma. Misalkan saya mau ambil 3 digit, tinggal masukkan angka 3. 3 digit. 3 digit. Lalu saya tutup huruf, langsung enter. Nah, dia munculkan 3 digit. Tinggal copy ke bawah. Seperti ini. Lalu nanti tinggal digabungkan antara nomor urut dengan password nama 3 digit yang kita ambil. Cara gabungkan sama dengan klik di nomor urut. Ya, lalu tanda nomor urut, tanda dan
Langsung klik di 3 digit nama anak ini. Pas nama. Oke. Langsung enter. Pas nama. Ya. Dia sudah gabungkan antara nomor urut dengan 3 digit nama anak. Jadi antara angka dan seperti ini. Ayo Sri ya, ini seperti yang ini yang Iya, Bapak, ya. Selanjutnya kita masukkan rumus yang tadi, gabungkan supaya masuk ke Google Form. Apakah itu Ibu Sri sudah paham atau perlu saya jelaskan lagi? Iya, Bapak. Silakan Bapak dijelaskan lagi, Bapak. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga tidak bosan ya, saya sudah dijelaskan ulang-ulang, silakan mengikuti. Iya. Sampai di sini Ibu Sri tinggal klik sama dengan. Ya. Nah, sama dengan. Klik di ini, di password yang ini ya. Lalu tekan enter. Gabungan. Enter. Tekan enter. Oke, sudah Bapak. Lalu di bawah ini ketik sama dengan nama orang kedua. Klik di password orang pertama yang ini. Klik di sini. Yang pertama, oke, iya. Tekan dan pas orang pertama dan oke Bapak. Tanda kutip. Tanda kutip. Tanda iya Bapak. Tegak. Tanda kutip. Kutip lagi. Dan lagi. Dan lagi. Lalu klik di password yang ini. Yang kedua. Ya. Pas kedua, iya. Enter. Siap, ya. Enter. Jadi ya. Iya, Bapak. Langsung ditarik ke bawah. Nah, ya, semuanya akan muncul seperti ini. Tinggal nanti orang yang banyak, Bapak. Terakhir ini yang nanti digunakan untuk di Google Form. Iya ya Bapak. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan berkati. Amin. Ya, Kadek masih ada. Kita lagi 25 menit. Oke, baik. Luar biasa Bapak. Dari Bapak Ibu guru yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sebentar materinya akan di-share lagi di grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Berbentuk seperti biasa dengan link YouTube. Jadi Bapak Ibu kalau belum jelas sekarang nanti bisa ditonton berulang-ulang kali nih di kanal YouTube-nya Pak Yosi Seran. Dan jangan lupa klik like dan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Ya Pak ya. Oke. Ya. Oke. Bapak Ibu, Kakak Ibu Kadek, informasi bahwa tugas 1-2 semuanya sudah diperiksa. Silakan ada komen-komen dari tim. Terima kasih untuk tim Pak Jeffrey yang membantu saya untuk memeriksa tugas dari Bapak Ibu. Kenapa kita baru selesai? Karena memang kita harus memeriksa satu persatu, ya. Memeriksa satu persatu supaya semuanya bisa mendapatkan jawaban. Ya, oke. Jadi sesuai dengan informasi bahwa hari ini kita mulai penutupan ya Ibu Kadek ya. Iya Pak. Masih ada pertanyaan, silakan. Ya, masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Dan mungkin ini penjelasan aja Pak untuk tugas 1 dan 2 nih, misalnya ada yang harus diperbaiki. Apakah diberikan kesempatan untuk mengirimkan kembali perbaikannya di kantong tugasnya, Pak? Jadi, Bapak Ibu, nanti setelah kegiatan ini kita masih beri waktu kesempatan 3 hari. Nah, sampai kita proses e-sertifikat, Bapak Ibu silakan memperbaiki tugas-tugas, ya. Kalau ada koreksi, silakan diperbaiki dan dimasukkan kembali ke kantong tugas. Lalu karena sertifikatnya kita minta untuk 3 hari ya, nanti kita akan kirimkan ke alamat email Bapak Ibu. Jadi diharapkan daftar hadirnya sudah diisi ya Ibu Kadek ya. Iya, daftar hadir hari pertama dan kedua diharapkan yang pertama sudah ditutup ya Bapak Ibu ya. Jadi yang mendapatkan sertifikat itu adalah yang mengisi daftar, yang mengikuti kegiatan, yang mengisi daftar hadir hari pertama, kedua, ketiga, dan juga yang mengerjakan tugas Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin sekarang belum mengisi daftar hadir hari kedua, disilahkan nih mengisi dulu daftar hadir hari kedua sebelum kita share, kita membagikan daftar hadir hari ketiga. Jadi Bapak Ibu,
kalau sampai tidak mengisi daftar hadir sayang banget, padahal sudah ngikutin kegiatan sama 3 hari nih. Tapi masa hanya gagal daftar hadir nggak bisa, nggak dapat sertifikat kan sayang sekali Pak ya. Jadi jangan sampai lupa mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Daftar hadir ini kami bagikan di chat room Zoom dan juga di WhatsApp grupnya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, dan Ibu Kadek, halo. Ya Pak. Dan harus menggunakan identitas yang benar. Ya. Tulisnya karena kita menggunakan data itu untuk mendesain sertifikat, termasuk asal instansi. Jadi nama, jangan lupa gelarnya juga. Ya, supaya nanti dimasukkan ke sertifikatnya karena kita tidak lagi mengedit nama itu. Jadi kita menggunakan nama yang dikirim sendiri oleh Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesalahan penulisan nama itu dari Bapak Ibu sendiri. Siap Pak. Dan email yang dituliskan pun adalah email yang aktif. Benar, aktif dan benar. Dan tulisannya harus benar. Karena otomatis ya Pak ya. Zaman teknologi canggih jadi semuanya serba otomatis nih. Kita mempergunakan teknologi yang sudah disiapkan. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ibu Kadek, ini di kolom chat ini sepertinya ada yang mengirimkan password siswa ini. Ini kayaknya Pak Joni Pak Joni, ya. Luar biasa Pak Joni, betul. Yang dimasuk di chat itu sudah betul. Ini kayaknya sudah menggunakan rumus yang tadi sudah dipraktekkan. Lalu terkait pertanyaan dari Pak Rinaldo, nanti saya akan kirimkan juga dalam bentuk Excel cara membuat menggunakan between dan menggabungkan karakter antara huruf dan angka membuat. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat saja rumus dan bisa dipraktekkan di asal sekolah masing-masing. Siap. Pak Joni kayaknya semangat banget nih Pak. Langsung dipraktekkan. Jadi nanti penugasannya kayak Pak Joni sudah tinggal screenshot terus dikirim ke kantor tugas. Pak Joni masih ada di sini kah? Sepertinya masih Pak. Pak Joni. Selamat siang Pak Joni. Ya, karena tadi ada penjelasan dari saya terhenti gara-gara Pak Joninya terlempar dari room. Oh iya, jaringannya masih belum stabil kayak di tempatnya Pak Joni. Iya, oke, siang Bu. Siang Pak. Sudah. Oke. Ya, siang Ibu. Sudah, saya sudah coba, sudah passwordnya. Oke. Sudah mantap ya Pak Joni. Belum. Sudah bisa buat passwordnya. Oke, good, mantap. Dua jempol untuk Pak Joni. Pak Joni sudah fasih nih. Bapak Ibu yang lain juga pasti fasih. Luar biasa. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu yang lain masih ada lagi yang mau diperjelas, mau ditanyakan? Disilakan sebelum kita menutup kegiatan hari ini ya Pak Yosi ya. Iya. Ayo silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau adakah dari Bapak Ibu di ruangan ini yang belum mengumpulkan tugas misalnya Pak? Mungkin karena ada kendala jaringan misalnya gitu. Kita lihat dulu di Classroom. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah masuk di grup WhatsApp ya Bapak Ibu biar tidak ketinggalan informasi apapun. Siap. Semua sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Sudah jelas, dikasih tugas lagi Bu Kadek. Tugasnya menunggu nih Bapak Ibu. Luar biasa nih Bapak Ibu nih, aduh. Baik, untuk tugas nanti akan diuraikan lagi di Classroom. Karena hari ini kita belajarnya membuat password, ya otomatis tugasnya harus bisa membuat password menggunakan rumus Excel yang namanya run between dengan bisa menggabungkan antara angka dan huruf menggunakan rumus left. Semua aktivitas Bapak Ibu yang Bapak Ibu kerjakan di Snipping Tools atau di screenshot, ya di Snipping Tools. Kalau yang menggunakan laptop atau komputer, ya, dulu kita kenal dengan namanya print screen ya, tapi sekarang gunakan saja Snipping Tools. Lebih mudah untuk mengambil bagian gambar tertentu. Nah, hasil dari pekerjaan Bapak Ibu membuat password itu di screenshot atau di Snipping Tool, lalu dimasukkan ke kantong tugas hari ini.
Ya. Tugasnya dihitung dari sini ya, Ibu Kadek, 3 hari berarti sampai tanggal 1 Mei ya. 1 Mei. Tanggal 1 Mei diusahakan semua tugas 1, 2, 3 sudah masuk di kantong tugas dan kita akan mengirimkan sertifikatnya ke email Bapak Ibu sudah tautkan di daftar hadir masing-masing. Oke. Luar biasa, Pak. Sudah ini ya Bapak Ibu ya, tugas ketiga sudah disebutkan nih sama Pak Yosi nih. Sudah semangat dan sepertinya Bapak Ibu sebenarnya sudah paham, sudah mengerti, hanya mungkin lupa-lupa di rumusnya nanti nih Pak. Jadi nanti bisa ditonton ulang lagi materinya pada kanal YouTube-nya Pak Yosi, nanti akan di-share link YouTube-nya Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Baik. Karena tidak ada lagi pertanyaan nih Pak Yosi. Iya. Sepertinya materi hari ini kita cukupkan sampai di sini Pak ya. Iya. Iya. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yosi, Bapak Yohanes Yosef Sarangklau yang sudah membagikan materi yang luar biasa kepada kami semua. Semoga kedepannya kita bisa lagi nih Pak. Bapak mempunyai kesempatan, kita diberikan kesempatan untuk mencari ilmu lagi Pak. Iya. Mumpung bertemu dengan narasumber yang luar biasa, murah hatinya nih Pak, dan diberikan kesempatan oleh PGRI, luar biasa nih Pak. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu ya, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti lagi atau mengadakan lagi kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu ya. Oke. Dan Ibu Kadek mungkin ya, bisa Pak. disapa dulu Ya. Pak Wakil Ketua PGRI Kota Kupang, apakah sudah bersama kita di room? Karena beliau akan menutup kegiatan karena Ibu Ketua ada halangan. Ibu Ketua lagi ada wawancara dari Kemendikbud terkait program guru penggerak. Baik. Bapak Wakil saja, Wakil Ketua. Oke, mohon maaf. Bapak Wakil Ketua PGRI Kota Kupang, apakah sudah bergabung bersama kami di grup ini, Bapak? Di grup, maaf, di room meeting ini, Pak? Bapak Wakil Ketua PGRI? Sepertinya belum, Pak. Kalau belum ada, ya kita langsung tutup dengan doa saja ya. Oh, baik. Jadi Bapak Ibu, Kita bubar masing-masing, kita tutup sendiri-sendiri. Tapi walaupun ditutup masing-masing, ilmunya tetap nyantol, Pak. Iya. Yang paling penting adalah ilmunya. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita. Tapi foto dulu ya, Ibu Kadek. Oh iya, betul Pak. Maafkan saya suka lupa Pak. Saya minta bantuan dari Bapak Jeffrey Balo untuk mengambil dokumentasi hari ini, Bapak. Disilakan Pak. Pak Jeffrey Balo, apakah masih bersama kita di grup Pak? Di grup Pak? Iya, masih bersama-sama. Suaranya belum hidup Pak. Suaranya nggak Suaranya kedengeran Pak. lembut-lembut. Oh sudah. Dengar Pak Jeffrey. Oke. Bapak Ibu mohon dihidupkan ya videonya biar wajah-wajah cantik dan tampan Bapak Ibu walaupun sudah siang, sudah waktunya istirahat tapi supaya masih kelihatan nih Pak. Bapak Ibu ayo dihidupkan dulu videonya. Ibu Rosa Dalima, Bapak Renaldo, Pak Jafri Geram ya, Jafri Geram. Ya Bapak. Oke. Saatnya kita ambil gambar bersama untuk slide pertama. Slide 2, 3 ya. Senyum ya Bapak Ibu ya. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Slide yang kedua. Oke. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke. Slide yang keempat. Yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Makasih banyak Pak Jeffrey. Sama-sama. Bapak Ibu tadi nggak lupa senyum kan Bapak Ibu ya. Nanti kalau hasil fotonya jelek, waduh.
Oke. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang tetap semangat mengikuti kegiatan selama 3 hari ini, mengerjakan tugas, dan memantau selama 2 jam baik di Zoom maupun di WhatsApp grup ya bagi Bapak Ibu yang mengalami gangguan jaringan. Apresiasi kami kepada Bapak Ibu yang sudah sangat luar biasa. Semoga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan berharga di kemudian hari Bapak Ibu ya. Dan untuk menutup kegiatan kita selama 3 hari ini, saya mohon kesediaan sekali lagi nih, saya main todong-todong Bapak Ibu ya, jangan marah Bapak Ibu ya. Saya mohon bantuan atau kesediaan dari Bapak Joni. Bapak Joni Liwu. Bapak Joni, apakah? Halo. Bapak Joni, mohon kesediaannya untuk menutup kegiatan ini dengan doa Bapak ya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, marilah di hari terakhir ini kita mempersembahkan segala ikhtiar dan kerja kita 3 hari berturut-turut dalam kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa dan izinkan saya memimpin menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, Allah yang kekal kuasa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala kemurahan, segala rahmat dan penyertaan dalam kegiatan bersama para guru. Kami sungguh bersyukur pula, walau di masa pandemi kami berjauhan, tapi kami memiliki niat yang sama untuk bergerak bersama memajukan pendidikan dengan mengikuti pelatihan bersama. Sungguh kami menyadari kehidupan kami hari-hari ini atas penyelenggaraanmu, maka kami menyerahkan seluruh karya perjuangan dan pengabdian kami di dalam tanganmu, memohon rahmat dan berkat-Mu bagi kehidupan kami di hari mendatang, terutama dalam tugas dan pengabdian kami masing-masing. Secara khusus kami mohon rahmat dan berkat-Mu bagi Pak Yosi, Ibu Esther, juga panitia dan semua yang memprakarsai kegiatan ini. Semoga mereka pun senantiasa mendapatkan hikmat daripada-Mu. Kami mohon berkati semua orang dengan caranya masing-masing telah membantu dan menuntun kami, telah memberikan bantuan dengan caranya masing-masing, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semuanya kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Bapak Joni Liwu. Dengan berakhirnya doa penutup, maka berakhir pula rangkaian acara kita selama 3 hari ini Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yohanes Yosef Seran Klau, Bapak Ibu peserta guru hebat, peserta pelatihan e-learning. Semoga apa yang telah diberikan selama 3 hari ini dapat menambah ilmu bagi kita semua Bapak ya, Bapak Ibu, untuk menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk menutup, untuk daftar hadirnya sudah di-share ya Bapak Ibu ya di chatroom, tolong dilihat, diisi, dan juga sudah dibagikan di WhatsApp grup Bapak Ibu ya. Ini katanya rasa-rasa mau lanjut ya, lanjut materi ini. Mungkin ada yang mau bubar nih. Kita bubar masing-masing. Sudah ada yang mau bubar. Pak Yosi kayaknya bersedia terus nih. Nanti kita sampai tidur di sekolah nanti Pak Yoni. Oke, baiklah Bapak Ibu. Semangatnya memang luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang mau live, mau istirahat silakan ya. Sampai jumpa ya. Minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, salam semangat, salam sehat. Menyambut Momi. Ya. Malam. Terima kasih banyak Pak Yosi. Salam semangat ya untuk menyambut Hardiknas ya, tanggal 2 Mei nanti, hari Pendidikan Nasional. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat yang berinovasi. Kreatif. Amin. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu.
Mohon maaf Terima apabila ada salah kata. Ya. Terima kasih banyak Pak Josi. Banyak Ibu Diana, terima Terima kasih. kasih, terima kasih. Ibu Terima kasih Hermianti, untuk Ibu semua. Hermina, Terima kasih Pak Josi. Terima kasih Bapak untuk semua. Sakarias Kurman. Halo, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Yosi dan kawan-kawan. Iya, terima kasih dan sama-sama. Terima kasih Ibu Sampai Kadek. jumpa lagi. Terima kasih Sampai banyak Pak jumpa ya. Iskandas. Mudah-mudahan ada lagi materi yang diberikan dari Ibu Ketua supaya kita bisa ini. Atau mungkin Bapak Ibu bisa mengusulkan ke Ibu Nia supaya kita kegiatan next lagi. Terima kasih. Ini untuk gelombang pertama ya. Jadi Bapak Ibu sertifikatnya untuk gelombang pertama. Nanti kalau ada gelombang kedua materi yang sama, berarti nanti Bapak Ibu kalau ada kegiatan lagi berarti materinya tidak sama. Ya. Kalau ada materi untuk gelombang berikut, berarti untuk teman-teman yang belum mengikuti gelombang pertama. Berarti otomatis topik materinya berbeda. Silakan mengaplikasikan materi yang didapatkan selama 3 hari ini di tempat tugas Bapak Ibu semua. Kalau ada hambatan, boleh disampaikan lewat grup WA ataupun bisa japri ya. Terima kasih banyak. Halo Pak Iras. Mohon. Pak Iras, apa kabar Pak Iras? Selamat. Iya, luar biasa ini Pak Guru ini. Salam untuk teman semua SMP 2. Iya, kami ada di sini juga ini. Kayaknya ada pacar yang ada di sini nih. Oke, terima kasih saudara. Iya, oke. Ya Bapak Ibu diharapkan jangan bubar dari WhatsApp grup ya Bapak Ibu. Siapa tahu ada info-info terbaru. Selamat. Iya. Sore Pak Firman. Pak Yosi nanti di Pak Yosi tentang Iya, Pak Yosi. Nanti tentang kartu PGRI yang kita isi di formulir bagaimana Pak? Kalau bisa direkomendasikan yang tadi kan ya. linknya saya sudah bagikan Pak Joni, silakan diisi sesuai dengan instruksi dari Ibu Ketua tadi lewat WA grup itu. Nanti setelah dibaca saja dia punya pemberitahuan dari Ibu Ketua. Setelah regis, mohon dijapri atau telepon langsung ke Ibu Nia untuk proses penerbitan atau cetak kartu. Nanti tinggal Pak Joni dengan teman-teman bertemu dengan Ibu Nia untuk mengambil kartu PGRI-nya. Jadi harus melakukan registrasi dulu lewat link yang tadi sudah dibagikan. Lalu setelah itu melapor ke Ketua PGRI untuk proses penerbitan kartu PGRI-nya, ya, sesuai dengan pertanyaan teman-teman di grup. Oke. Terima kasih. Iya. Ini teman saya namanya Pak Willy Leonard. Ini SMP Santa Teresia ini pantau terus tapi tidak tunjukkan wajah ini. Sepertinya belum rela untuk leave grup, leave Zoom nih Pak. Iya, ini masih ada 48 ini Kadek. Masih banyak yang di room, luar biasa. Malahan ada yang baru masuk ini. Pak Renaldo mana Pak? Pak Renaldo. Pak Renaldo sepertinya sedang beristirahat Pak. Iya, Renaldo hanya memberikan video saja ini ke kita ini. Selamat sore Pak Gap. Pak Gap kayaknya. Pak Gap harus aktifkan audionya dulu. Kok ini semua orang masih ada? Semua orang masih ada ini, tidak mau keluar ini. Kayaknya tidak mau keluar. Ini Pak Willy Leo nih Pak, tidak menunjukkan fotonya tapi di chat, ngechat nih Pak. Ya.
Terima kasih buat tim pelatihan. Semoga sehat selalu dan tambah ganteng dan cantik. Doa yang sama buat kita semua, Bapak. Tambah awet muda gitu, Pak ya. Untuk Pak Willy, nanti saya singgah di warung ya. Halo, selamat sore. Wah, sama bocah kecil. Baik Bapak Ibu, saya pamit duluan ya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi pada lain kesempatan. Ibu Kadek, ya, namanya ibu rumah tangga pasti akan pamit duluan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak.